Belasan ibu-ibu warga Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten menghentikan paksa alat berat yang sedang mengerjakan proyek jalan tol ruas Kunciran Bandara. Mereka mengaku sebagai korban penggusuran dampak pembangunan jalan tol tersebut. Sambil berteriak-teriak, belasan wanita warga Jurumudi Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini memaksa alat berat berhenti beroperasi. Mereka juga mengusir para pekerja yang sedang mengerjakan proyek pembangunan ruas jalan tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Aparat TNI yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan warga dan meminta mereka menjauhi lokasi. Tetapi warga bersikeras menduduki kembali tanah yang mereka klaim sebagai miliknya. Warga marah karena belum ada proses ganti rugi pembebasan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, mereka menilai ada perbedaan penilaian harga tanah. Kita nggak boleh tinggal di atas, Pak. Sedangkan itu masih tanah kita, hak kita. Kita hanya membela hak kita, Pak. Kita udah nggak punya rumah, udah nggak punya tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Harapan saya dengan digusur ini, cepat penyelesaiannya. Kami ini rakyat susah, jangan disusahin lagi. Kami pengen keadilan, tapi sampai sekarang belum ada keadilan. 44 kepala keluarga atau sekitar 300 orang terdampak pada proyek pembangunan jalan tol ini. Mereka menempati 27 bidang tanah dan rumah. Mereka menolak konsinyasi dengan besaran ganti rugi 2,6 juta rupiah per meter persegi. Sementara rumah mereka sudah digusur untuk pembangunan jalan tol dan untuk sementara mereka memilih bertahan di tenda yang didirikan di samping proyek pembangunan jalan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Artis dan selebgram berinisial TA ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat karena diduga terlibat prostitusi online. Polisi menyelidiki 3 muncikari yang ditangkap di 3 kota berbeda. Artis dan selebgram berinisial TA diamankan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Rabu siang di sebuah hotel di Bandung. Saat ditangkap, selebgram yang juga seorang model ini bersama seorang pria yang diduga merupakan pemesan jasa layanannya. Penangkapan TA berdasar pengungkapan jaringan prostitusi online dengan 3 muncikari di Kota Medan, Jakarta, dan Bogor. TA diamankan bersama dengan sopir pribadinya. Saat ini TA masih berstatus sebagai saksi. Sudah kita amankan terlebih dahulu. Sama aja di Bandung, Bang, 4-4-nya. 1 di Medan, 1 Jakarta, 1 di Bogor. Cukup ya? Untuk TA sendiri, Bang? TA dari Jakarta, dan tadi kita amankan di salah satu hotel di Bandung. Itu hotelnya berbintang berapa, Bang? Terus di daerah mana, Bang? Pokoknya salah satu hotel di Bandung. Saat ditangkap itu sedang melakukan... Ya, sedang di kamar. Sementara itu untuk pengembangan penyidikan, TA diamankan bersama 3 muncikari dan seorang suami dari salah seorang muncikari. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi yang melibatkan oknum anggota polisi sebagai pengedar. 3 orang tersangka ditangkap beserta barang bukti 500 gram sabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah membekuk 3 tersangka jaringan narkoba lintas provinsi. Mirisnya, salah seorang tersangka berinisial DWS adalah anggota polisi yang berdinas di Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus berawal dari ditangkapnya tersangka kurir narkoba berinisial HS pada awal Desember 2020. Tersangka ditangkap saat mengantar paket sabu dari Jakarta ke Surakarta. Dari pengembangan kasus, BNNP menangkap tersangka oknum polisi DWS yang berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah Solo Raya. Sengaja saya undang Direktur Narkoba pada kesempatan ini karena ada salah satu oknum, ya sekali lagi salah satu oknum dari kepolisian yang mana yang bersangkutan bertugas di Polres Wonosobo. Ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah
Petugas juga menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu edar dengan total 500 gram. Para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Sementara oknum polisi yang terlibat juga terancam pemecatan. Dari Jakarta, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda diamankan petugas kepolisian Polda Sulawesi Selatan saat menggelar pesta miras. Namun hanya 4 pelaku yang berhasil diamankan, sementara para pelaku lainnya kabur saat digerebek tim Thunder Polda Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari tim Thunder Polda Sulsel yang menerima informasi adanya sekelompok pemuda yang meresahkan lantaran tengah menggelar pesta minuman keras di Jalan Meranti, Kota Makassar langsung menuju TKP. Para pemuda yang asik berpesta miras ini langsung kocar-kacir melihat kedatangan personil tim Thunder yang hendak menggerebek mereka. Kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dan pemuda yang mencoba kabur. Hasilnya 4 pemuda berhasil diamankan setelah gagal kabur dari personil tim Thunder. Di Jalan Meranti, kita menemukan adanya kelompok pemuda yang melaksanakan pesta minuman keras. Pemuda tersebut melarikan diri dan kemudian kita mengamankan 4 buah sepeda motor dari pemuda, kemudian kita serahkan ke Polsek Panakukang. Keempat pemuda pun langsung diinterogasi dan digeledah guna mencari benda terlarang. Sementara sisa miras dalam beberapa botol langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke selokan. Usai menggeledah dan memusnahkan minuman keras, keempat pemuda beserta 4 unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya digiring dan diamankan ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar guna proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulsel, Muhammad Nur Bone, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 16 kg yang akan dikirim ke Dumai. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam sepatu dan kado Natal. Sebelas tersangka berhasil diamankan polisi dari sejumlah operasi penangkapan sejak awal Desember lalu. 1 diantaranya ditembak dan meninggal dunia karena berusaha melawan dan menabrak polisi. Penangkapan sejumlah tersangka ini berawal dari tertangkapnya MR di kawasan Pantai Cermin, Serdang Bedagai pada 6 Desember lalu dan menyita 2 kg sabu. Dari hasil pengembangan, 8 tersangka lainnya berhasil ditangkap dengan barang bukti 16 kg sabu. Selain dalam sepatu, para tersangka juga menyimpan sebagian besar barang haram tersebut dalam kotak berbentuk kado, seolah-olah itu hadiah menjelang akhir tahun. Barang bukti sabu itu dengan digunakan di dalam sepatu. Ini sepatu barang bukti ada di bawah dan itu dipakai. Kemudian ada yang baru, itu seolah-olah dalam sepatu baru, ini adalah sepatunya baru, kemudian ditaruh di dalam dan masuk di tas. Kemungkinan besar modus seperti ini sudah ada beberapa kali yang lolos dari hasil pengamatan dan penindakan anggota kita. Polisi menduga barang haram yang dipasok lewat Aceh tersebut akan digunakan pada puncak perayaan akhir tahun di Medan. Saat ini polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain dari jaringan narkoba Medan, Dumai, dan Aceh. Ini seolah-olah kado. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang menganiaya bocah umur 4 tahun diduga karena tanamannya dirusak korban. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang ibu rumah tangga menganiaya seorang anak kecil tertangkap CCTV di Jalan Lebak Jaya, Kabupaten Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di media sosial. Pelaku menganiaya bocah tetangganya yang baru berusia 4 tahun diduga kesal karena tanamannya dirusak. Alih-alih mencegah kerusakan, pelaku berinisial R justru mengejar dan menganiaya bocah. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan orang tua korban ke Mapolrestabes Palembang.
Ya, FP-nya sudah masuk di kita ya, tapi masih di disposisi Bapak Kasarreskrim. CCTV-nya juga ada, bukti sudah lengkap. Mungkin kita akan melakukan upaya untuk mengambil si pelaku kekerasan terhadap anak. Polisi masih mendalami laporan keluarga korban dan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini dan belum menentukan status terlapor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita ke kasus mutilasi Bekasi. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga korban. Keluarga korban mutilasi Bekasi hanya bisa pasrah saat peti jenazah Doni Saputra tiba di rumah mereka sesaat sebelum pemakaman. Sejumlah kerabat pun berupaya menenangkan ibu korban Rusmini yang terus menangis saat mengetahui anak pertamanya pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sebelum dipulangkan, jenazah Doni Saputra, korban mutilasi yang ditemukan di Kalimalang, Bekasi pekan lalu, sempat berada di Rumah Sakit Polri untuk serangkaian proses pencocokan DNA hingga otopsi. Korban dikebumikan di pemakaman keluarga yang berjarak 3 km dari rumah duka. Karena kita dapat konfirmasi dari keluarganya juga bahwa semalam semua urusan yang ada di kepolisian Kramat Jati sudah bisa diselesaikan dan alhamdulillah tadi jam 5 sudah sampai rumah duka. Meski ikhlas dengan peristiwa mutilasi yang menimpa korban, pihak keluarga meminta pelaku dihukum berat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 7 tahun terbawa arus kali sejauh 500 meter di Surabaya, Jawa Timur. iNews pagi akan kembali usai jeda berikut ini.